apa yang Anda pikirkan tentang negeri tetangga kita, Malaysia? Kayaknya memang banyak di antara kita ini yang sering memandang rendah terhadap Malaysia ya. Bahkan sekarang muncul istilah Malaidesh. Ya, jadi orang-orang Malaysia itu diidentikan dengan ras dari Bangladesh gitu ya. Nah, termasuk kita ngebanding-bandingin betapa gagahnya lagu Garuda di Dadaku dengan lagu Harimau, Harimau, Harimau Malaya. Bisakah Indonesia mengejar pembangunan Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Negara tetangga kita dahulunya juga tidak semaju sekarang, sahabat-sahabatku semua. Kalau kita berkaca puluhan tahun yang lalu, tetapi mereka ini diam-diam tapi berbenah, sehingga sekarang Malaysia menjadi salah satu negara yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Industri semikonduktornya juga semakin maju. Kalau di Indonesia, ya mohon maaf, industri semikonduktornya ya jelas lebih maju Malaysia. Tetapi untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sebenarnya kita masih juga bisa seperti negara tetangga kita, Malaysia. Mungkin untuk sahabat-sahabatku semua, Bang, negara Malaysia kan tidak besar, ya kan? Ya nggak apple to apple dengan negara kita. Kita itu kenapa sih kalau mendengar hal-hal yang positif dari negara tetangga kita, kadang-kadang kita ini seolah-olah yang terpaling depan, terpaling hebat, tidak mau dikalahkan. Namun pada faktanya kita tidak mau belajar. Kita selalu cepat berpuas hati, seolah-olah kita yang sudah menjadi juara. Tidak ada yang sempurna selain di negara kita. Mindset seperti itulah yang menghambat kemajuan negara kita. Di negara tetangga lainnya, mereka berlomba-lomba mengejar, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di negaranya. Ruang publiknya dibuat sangat nyaman. Saya juga akan ingin bercerita ya. Di Malaysia, meskipun di kampung, itu juga ada pembangunan taman ya, yang dimana taman tersebut itu untuk tempat bersantai para warga, para anak-anak. Juga ada tempat taman bermain anak-anak, bayangkan. Ini kan sungguh sangat luar biasa ya, meskipun terlihat gitu aja, tetapi adanya taman untuk bermain anak-anak, untuk bersantai para warga, itu juga merupakan fasilitas yang cukup sangat bagus, yang dimana di Indonesia belum bisa memiliki kawasan tersebut. Kalau di Indonesia kebanyakan ya di kota ada lah, tapi ya nggak semuanya kota ada. Tapi beda cerita dengan di negara tetangga kita, jalan-jalannya juga sangat bagus semuanya, ya kan? Memang negara tetangga kita tidak sempurna, Malaysia tidak sempurna, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Tetapi dari sisi-sisi hal positif negara tetangga kita perlu kita contohi. Kalau di Malaysia ada Petronas, di Indonesia ada Pertamina. Lalu kenapa Petronas bisa membangun gedung tertinggi, kembar tertinggi di dunia? Indonesia, Pertamina mendunia dengan korupsinya. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen Indonesia tentang negara tetangga kita yang begitu maju di dalam pembangunannya? Kita reaksi videonya bersama-sama. Laba bersih dari Petronas itu lebih dari 2 kali lipat laba yang didapatkan oleh Pertamina. Padahal asetnya saja hanya sepertiganya Pertamina. Bolo-bolo, apa yang Anda pikirkan tentang negeri tetangga kita, Malaysia? Kayaknya memang banyak di antara kita ini yang sering memandang rendah terhadap Malaysia ya. Bahkan dari sejak zaman dulu ya. Jadi waktu sekolah dulu, Malaysia itu identik dengan musik-musik yang rock-rock deso gitu ya. Jadi gondes-gondes, gondrong-gondrong deso gitu ya. Lalu dalam dunia sepak bola, kita juga sering sekali meremehkan setiap ada pemberitaan tentang Malaysia. Bahkan sekarang muncul istilah Malaidesh. Ya, jadi orang-orang Malaysia itu diidentikan dengan ras dari Bangladesh gitu ya. Nah, termasuk kita ngebanding-bandingin betapa gagahnya lagu Garuda di Dadaku dengan lagu Harimau, Harimau, Harimau Malaya. Seperti itu. Ya intinya seringkali di antara kita itu memandang rendah terhadap saudara serubun kita Malaysia. Padahal kalian tahu nggak? Dalam banyak hal kita itu banyak banget loh tertinggal sama mereka. Malaysia siap menyandang predikat masuk dalam kelompok negara maju pada tahun 2024.
Diketahui Malaysia telah berhasil mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi dan masuk kategori sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Oke, baiklah Bolo-Bolo, saya menjadi tertarik untuk membahas tentang Malaysia ini setelah ibu saya menjalani operasi pasang ring. Ya. Ibu saya itu baru saja menjalankan operasi pasang ring jantung di salah satu rumah sakit di Malang. Ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada operasi lanjutannya. Dan dokter yang menangani ibu itu sempat ngobrol kepada kita bahwa sebetulnya ada lagi metodologi bagaimana menangani penyumbatan pembuluh darah ke jantung itu dengan teknologi laser. Dan yang bagus itu ada disarankan untuk berobat ke Penang, ya, Penang di Malaysia. Di mana di situ metodologinya ya katanya udah ditembak-tembak seperti itu, nanti plak-plaknya ya, kerak-kerak yang menghambat pembuluh darah itu bisa bersih seperti itu. Nah, bicara tentang Penang ya, jadi kalau Bolo-Bolo mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Penang ini menjadi salah satu destinasi medis ya yang terkemuka di Asia. Ya, jadi Penang itu adalah salah satu negara bagian yang ada di Malaysia yang berbentuk pulau ya, dengan ibu kotanya adalah Georgetown. Georgetown ini, nama George ini diambil dari nama King George ketiga ya, Raja Inggris ya. Memang kota ini dibangun pada saat beliau menjabat sebagai Raja Inggris. Jadi Penang itu memang dikenal sebagai tujuan wisata medis kelas dunia. Karena apa? Dari sisi kualitas pengobatannya, kemudian pelayanannya yang mantap, ya, dokter-dokternya terpercaya, kemudian harganya relatif murah ya jika dibandingkan dengan Singapura. Ya, Singapura itu juga teknologi medisnya juga sangat maju, tapi kan terkenal mahal. Ya, jadi kalau bagi yang mencari pelayanan yang tidak kalah berkualitas, ya bisa alternatif pergi ke Penang di Malaysia ya. Dan satu lagi, nah ternyata Pulau Penang itu juga sangat memiliki daya dukung pariwisata. Alamnya juga indah, kemudian budayanya juga betul sangat sekali, kaya. Mas. Arsitektur ya, arsitektur peninggalan kolonial Inggrisnya juga menawan ya, dan kulinernya juga. Nah, jadi ibarat sekalian berobat sambil berwisata, kan konsepnya seperti itu. Dan ternyata Penang ini sudah menjadi juara wisata medis di kelas Asia Tenggara sejak tahun 90-an ya, bayangin. Nah, kita tahu ya, dalam persaingan kemajuan yang ada di Asia Tenggara, kita dalam banyak hal sudah agak sulit mengejar ketertinggalan dari Thailand dan Vietnam misalnya. Mereka dalam hal pertanian ya benar-benar disokong secara serius oleh pemerintahnya, teknologi juga seperti itu. Dan kita bisa mengatakan bahwa ya Thailand dan Vietnam ini rasnya beda ya, memang agak-agak dekat ke orang Cina gitu ya, yang etos kerjanya sangat kuat gitu ya, tipe pekerja keras ya, yang kita kadang-kadang guyon ya, mereka tuh orang-orang yang nggak punya utel gitu ya. Tapi ini sama Malaysia, kita ini sesama ras Melayu gitu loh ya. Ras Melayu itu kan sering dikenal sebagai ras yang lebih santai gitu ya. Jadi kita ini sama orang Malaysia itu sebetulnya malas-malasnya hampir sama sebetulnya ya. Cuman berbicara tentang proyek besar tentang wisata medis ini ternyata jadi loh ya di Penang gitu ya. Nah, itu ngomongin wisata medis. Sekarang ngomongin wisata secara global ya. Ternyata Indonesia ini juga cukup kalah jauh dengan Malaysia ya. Dalam 5 tahun terakhir ini kunjungan wisatawan yang datang ke Malaysia itu berada di kisaran 25-30 juta per tahun. Sementara Indonesia cuma 10-15 juta per tahun. Jadi Malaysia tuh sudah pernah masuk dalam 10 besar negara paling dikunjungi di dunia. Sedangkan Indonesia ya setidaknya dalam 20 tahun terakhir itu tidak pernah berada di top 10. Nah, padahal kalau bicara potensi pariwisata, apa sih punya Malaysia yang Indonesia nggak punya gitu ya? Kalau ngomongin alam, ya kebudayaan, ya kulinernya, Indonesia ini jauh lebih kaya. Bahkan sampai ada orang yang bilang bahwa Malaysia itu kan mini version of Indonesia ya. Jadi kalau if you visit Indonesia, why visiting Malaysia? Ada yang mengatakan seperti itu karena di Indonesia sudah tercukupi semua seperti itu. Nah, itu kita membahas dari sisi pariwisata. Nah, sekarang saya akan menuju kepada topik bahasan yang sedang hangat ya. Jadi tentu kita masih fresh dalam ingatan kita bahwa beberapa waktu lalu ada skandal Pertamina yang sangat menghebohkan ya. Di mana sekarang negara sedang bekerja keras ya untuk mengatasi persoalan ini, diantaranya dengan melakukan penangkapan terhadap para pejabat eksekutif dari Pertamina ya. Salah satunya ya di rootnya ya, Tifa Siahaan. Ya walaupun pihak Pertamina sendiri membantah
bahwa tidak benar bahwa mereka mengoplos BBM ya RON 92 dan 90 itu. Mereka mengatakan bahwa BBM yang dijual itu sudah sesuai standar ya. Jadi kita tunggu saja ya perkembangan seperti apa. Yang pasti dampak dari skandal Pertamina ini menyebabkan ya baik kerugian negara maupun kerugian yang diterima masyarakat itu mencapai 193 triliun. Jadi hampir 200 triliun ya. Di sini masyarakat sangat marah ya. Sekarang sudah mulai banyak sekali orang yang mencapai puncak ya dari apatisme mereka terhadap negara. Jadi beberapa waktu lalu kan saya juga bikin video short ya tentang skandal Pertamina ini, dan banyak sekali komentar ya yang mengekspresikan bahwa nasionalisme itu adalah omong kosong ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa percuma nasionalis, mending negara ini bubarkan saja gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ide tentang nasionalisme Indonesia saat ini terancam ya oleh siapa? Oleh kelakuan dari pejabat-pejabat kita sendiri ya. Bayangkan, termasuk saya ya, dan saya pikir banyak sekali bolo-bolo juga yang berpikir demikian. Ketika perusahaan-perusahaan BBM ya dari luar negeri masuk ya, katakanlah Shell, Petronas ya, masuk, yang namanya Pertamina tetap yang paling cari masyarakat ya, karena memang masyarakat Indonesia ini secara umum memang daya nasionalismenya itu tinggi ya, dan mereka daripada memilih untuk membeli produk asing, mereka lebih percaya ya, bahkan lebih sayang terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Tapi kepercayaan mereka, rasa cinta mereka itu dikhianati oleh para pejabat negeri ini ya. Dan ketika kita melakukan perbandingan terhadap kinerja dari Pertamina dan Petronas ya, jadi memang dikatakan bahwa Pertamina setahun terakhir ya itu berhasil membukukan laba terbesar sepanjang sejarah, katanya seperti itu. Itu pun ternyata ketika diperbandingkan ya dengan Petronas, jadi Pertamina ini kan asetnya di seluruh dunia itu kurang lebih sekitar 7.000 POM ya, jadi 7.000 stasiun pengisian BBM, berbanding dengan Petronas yang cuma 2.500 POM. Jadi Pertamina tuh hampir 3 kali lipat asetnya lebih besar daripada Petronas. Menariknya, ternyata laba bersih yang diterima oleh Pertamina adalah sebesar 73 triliun. Gede nggak? Oh, gede. Dibandingkan dengan Petronas yang 193 triliun. Jadi laba bersih dari Petronas itu lebih dari 2 kali lipat laba yang didapatkan oleh Pertamina. Padahal asetnya saja hanya sepertiganya Pertamina. Ini apa kalau bukan keren banget? Nah, itu kalau kita berbicara dalam konteks soal BBM ya gimana akhirnya ya kinerja yang sedemikian jomplang antara Pertamina dan Petronas itu terjadi, apalagi ya kalau bukan yang namanya korupsi ya. Karena nah, kalau kita berbicara tentang korupsi di tahun 2024 ya, jadi data yang saya dapatkan dari Transparency International ya, peringkat korupsi Malaysia itu ya menempati peringkat 57 dari 180 negara. Indonesia 99 dari 180 negara. Jadi bayangin 99 dari 180 negara. Kalau 180 itu aja kan separuhnya kan 90 ya. Berarti Indonesia ini ada di ambang batas nih, ambang batas bawah ini. Jadi barat lumpur Indonesia itu udah tenggelam ya, tenggelam sedikit. Jadi masuk dalam golongan mereka yang hina dina ya, berada di liga korupsi dunia. Keren banget. Nah, sekali lagi ya, Indonesia dan Malaysia ini rasnya sama ya, secara umum ya terkenal lebih santai, lebih males, punya budaya korupsi yang cukup tinggi juga. Jadi apakah di Malaysia itu nggak ada korupsi? Ada, korupsi di Malaysia itu juga ada, tapi berpusat di tingkat elit politik saja, nggak sampai ke bawah-bawah ya kan. Kalau di Indonesia korupsi itu udah dari tingkat paling atas ya, tingkat paling elit sampai ke tingkat paling bawah. Bahkan kalau di Indonesia namanya panitia rombongan wisata RT aja korupsi. Nah, jadi di sini kita bisa berpikir ya, kenapa Malaysia saja yang sering kita hina-hina, sering kita pandang rendah ya. Ketika dia membuat sebuah proyek besar, itu jadi loh. Sementara Indonesia ini banyak banget program yang idenya itu adalah ide yang sampai ke langit ketujuh gitu ya. Tapi banyak yang nggak jadi. Pernahkah kamu merasa diremehkan, dianggap tak mampu, tak punya potensi, dan tak akan berubah? Begitulah kira-kira yang dulu dirasakan oleh Malaysia. Dulu, Malaysia kerap menjadi bahan ejekan. Negara kecil, katanya, tak punya pengaruh besar. Kotor, katanya, sungai penuh sampah.
transportasi awut-awutan, dan fasilitas umum yang memprihatinkan. Tapi lihatlah Malaysia hari ini. Kini, negeri ini tak lagi jadi bahan hinaan. Malaysia menjadi contoh transformasi luar biasa bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di mata dunia. Ini bukan cerita dongeng, ini kisah nyata, kisah tentang negara yang tidak menyerah pada hinaan, tapi menjadikannya bahan bakar untuk maju. Segalanya mulai berubah ketika pemerintah Malaysia mulai menyusun visi jangka panjang, tak hanya soal ekonomi, tapi juga soal kehidupan rakyat sehari-hari. Pembersihan Sungai Klang menjadi proyek besar. Proyek River of Life bukan sekadar proyek fisik, tapi juga simbol pemulihan martabat nasional. Puluhan juta ringgit diinvestasikan untuk menghidupkan kembali sungai yang telah mati. Tak hanya sungai, sistem transportasi juga dirombak total. MRT, LRT, dan bus berjadwal mulai diperkenalkan. Bukan hanya di Kuala Lumpur, tapi juga ke kota-kota satelit. Kawasan perumahan diperbaiki, taman hijau dibangun, jalan diperlebar, dan ruang publik dirancang lebih manusiawi. Disinilah terlihat kesungguhan, bukan hanya membangun gedung tinggi, tapi juga kenyamanan dan kebersihan hidup. Hari ini, Sungai Klang telah berubah, airnya jernih, ikan mulai kembali, dan tepinya dihiasi lampu-lampu malam yang indah. Warga lokal berjalan-jalan di tepian sungai sambil selfie. Wisatawan asing menikmati suasana sambil minum kopi. Siapa yang menyangka, sungai yang dulu memalukan, kini menjadi kebanggaan nasional. Transportasi awam pun menjadi primadona. Tak perlu lagi bergantung pada mobil pribadi. MRT berjalan tepat waktu, bersih dan terawat. Tiketnya murah, pelayanannya modern. Bahkan toilet awam di stasiun MRT kini sebersih toilet hotel bintang 4. Bersih, harum, lengkap dengan tisu, sabun, dan air. Orang-orang dari negara tetangga pun terkejut. Seorang turis asal Indonesia berkata, "Dulu saya ke Malaysia karena murah. Sekarang saya datang karena nyaman." Bukan hanya wisatawan, para pekerja migran dari Indonesia pun banyak yang kagum. Mereka berkata, "Kami jadi lebih sadar kebersihan di sini. Warga sini jaga lingkungan, jadi kami ikut terbawa." Perubahan Malaysia pun mulai diperhatikan oleh negara-negara ASEAN. Fakta itu memang pahit kadang-kadang. Tapi sebenarnya dari kepahitan tersebut kita bisa jadikan obat, bisa jadikan penyemangat untuk maju ke hadapan, untuk pembelajaran. Kalau memang saat ini kita tertinggal dari negara tetangga kita, Malaysia, di sektor pariwisata, industri, kesehatan, semuanya kita kalah jauh. Namun meskipun kita kalah jauh, kita bisa berbenah. Jangan sampai ya kan mengatakan negara tetangga yang bukan-bukan, apalagi sampai mengaitkan dengan negara yang lain. Contoh kecilnya seperti Bangladesh. Saya sebagai orang Indonesia amat sangat malu dengan komentar-komentar segelintir netizen Indonesia apabila memberikan komentar menyebut negara tetangga kita yang tidak pantas. Kalau ejekan tersebut dibalas balik, nanti ujung-ujungnya kalian bilang, "Oh, orang-orang Malaysia sok belaga." Padahal kalian juga lah yang memulainya. Jadi pada intinya, mari kita stop perselisihan tersebut. Mari kita hidup rukun di media sosial. Kalau ada informasi edukasi, ya kita dengarkan bersama-sama. Jangan sampai ya kan mengatakan negara tetangga kita yang bukan-bukan, apalagi merubah nama negara tersebut. Kita boleh bangga dengan negara kita, tapi jangan sampai kita menjatuhkan negara lain. Ini sesuatu yang harus kita perlu ketahui, sahabat-sahabatku semua. Salut, respect untuk sahabat-sahabat kita yang daripada Malaysia. Mereka lebih bijak dan lebih cerdas. Saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di video Mas Win ya. Jujur saja, tingkat kebencian dan ejekan yang datang dari beberapa orang Indonesia terhadap Malaysia sungguh beracun. Apa yang pernah kami lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Rasanya setiap hal kecil yang dilakukan oleh Malaysia memicu perbandingan atau penghinaan yang tidak perlu. Betul sekali. Dan menyebut kami Malaysia tidak hanya tidak menghormati orang Malaysia, tetapi juga menghina Bangladesh. Setidaknya orang-orang Bangladesh bekerja keras untuk keluarga mereka dengan
bermartabat. Ironisnya, jutaan orang Indonesia bekerja di Malaysia untuk melakukan hal yang sama. Mungkin sudah saatnya untuk menghentikan pola pikir beracun dan memulai menunjukkan rasa hormat. Malaysia tidak berputar di sekitar Indonesia dan kami lelah terseret dalam pertengkaran kecil yang tidak pernah kami mulai. Respect untuk abangnya daripada Malaysia yang begitu bijak dan cerdas. Mohon maaf bang, apabila ada segelintir masyarakat Indonesia yang menunjukkan etika kurang sopan, kurang beradab, itu hanya segelintir masyarakat di Indonesia bang. Tetapi segelintirnya di Indonesia itu jumlahnya puluhan juta. Karena warga Indonesia jumlahnya ratusan juta. Masih banyak orang Indonesia yang respect terhadap negara tetangga kita, Malaysia, negara serumpun kita. Pemerintahan kita juga bersahabat begitu sangat baik. Di sisi lain, segelintir netizennya kadang-kadang melakukan kata-kata yang kurang pantas. Jadi pada intinya kita harus berbenah bersama-sama. Kalau kita tertinggal, mari kita belajar, mari kita perbaiki, supaya kita juga menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berpengaruh untuk dunia bersama-sama. Jadi serantau negara Asia Tenggara ini juga punya ikatan satu sama lain demi untuk memajukan Asia Tenggara. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Di sektor pertanian, Indonesia itu juga kalah dari Thailand, Vietnam. Kita perlu akui, tapi untuk saat ini kitalah yang seolah-olah terasa terpaling power, terpaling hebat, terpaling terdepan. Padahal kalau kita lihat masyarakat yang mayoritas hidup bergantung kepada pertanian, kebanyakan kan kalau di kampung-kampung pedalaman mereka belum sejahtera. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.